konten kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatma Diliana dengan NIM A1C124024. Saya merupakan mahasiswi aktif Pendidikan Kimia semester 2 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengembangan dan manfaat literasi digital, di mana ini merupakan tugas dari mata kuliah pengembangan literasi digital ke pendidikan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Kriswantoro SPD MPD. Era baru teknologi informasi membawa tantangan dan tren yang signifikan, terutama dalam bidang jaringan komputer dan teknologi terkait. Dalam era ini, kita dapat mengamati sejumlah tren yang akan memengaruhi bagaimana teknologi informasi berkembang, serta tantangan yang harus diatasi untuk memanfaatkan potensi secara penuh menurut Angga dan Pahlavi tahun 2024. Apa sih yang dimaksud dengan literasi digital? Yuk kita simak bersama-sama. Literasi digital merupakan suatu ilmu pembaharuan yang dapat mencakup berbagai aspek pengetahuan dan kemampuan seorang individu. Literasi digital bukan hanya suatu pemahaman terhadap pengetahuan teknologi, melainkan juga terkait erat dengan dunia pendidikan. Tentunya dengan adanya berbagai giat literasi digital di era sekarang dapat mempermudah suatu tindakan seorang individu. Semakin canggih teknologi yang berkembang, membuat kita harus selalu teliti dengan informasi yang ada di digital. Sehingga hal itu dapat membuat dampak positif dari literasi digital di berbagai aspek akan terus meningkat. Bayangkan seorang mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas akhir, ia menggunakan berbagai aplikasi digital seperti Google Docs untuk menulis, Canva untuk membuat presentasi, dan Mendeley untuk mengelola referensi. Kemampuannya untuk mengakses informasi dan menggunakan aplikasi-aplikasi ini secara efektif menunjukkan literasi digitalnya. Ia juga mampu membedakan informasi yang valid dan kredibel dari informasi yang hoaks di internet. Pengembangan literasi digital merupakan upaya yang dilakukan untuk mengembangkan berbagai kemampuan, pengetahuan, serta keterampilan dalam mengaplikasikan suatu informasi dalam media digital. Konsep pengembangan literasi digital mencakup pemahaman komputer, teknologi informasi, visual, media, dan komunikasi. Salah satu contoh dari pengembangan literasi digital di masa kini adalah produk-produk yang berkaitan dengan dunia pendidikan, seperti halnya aplikasi video online seperti sekarang ini, serta website-website yang seringkali digunakan untuk mempermudah proses pembelajaran. Literasi digital merupakan suatu sumber dalam mendapatkan, memahami, serta menggunakan teknologi informasi yang berkaitan dengan digital, menurut seminar tahun 2024. Kemampuan literasi digital perlu diperdayakan mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi sebagai salah satu aspek kemampuan yang wajib dimiliki oleh setiap individu, menurut Faizin tahun 2023. Era revolusi sekarang tentunya mengedepankan pendidikan, karena pendidikan merupakan landasan awal dari suatu faktor keberhasilan. Dengan adanya literasi digital yang memiliki tujuan utama adalah mempermudah suatu kegiatan, sehingga dapat menjadi salah satu pendorong keberhasilan di era digital sekarang ini. Berbicara tentang pendidikan, banyak sekali langkah-langkah besar yang dapat dilakukan dalam mengembangkan literasi digital. Salah satunya yang pertama yaitu dengan mengembangkan integrasi kurikulum. Nah, di Indonesia, khususnya di banyak daerah mengalami pembelajaran yang minim mengenai teknologi itu sendiri, di mana menurut saya hal-hal seperti ini bisa kita cegah dengan cara mengembangkan kurikulum, di mana kurikulum di sini bermaksud atau bertujuan untuk meningkatkan sekolah agar bisa memperbanyak jam-jam pelajaran mengenai teknologi. Dengan demikian, diharapkan siswa menjadi lebih paham mengenai teknologi itu sendiri. Yang kedua, yaitu meningkatkan infrastruktur digital. Dengan mengembangkan integrasi kurikulum, bisa meningkatkan infrastruktur digital. Contohnya,
pemerintah, lebih terkhususnya negara, yaitu membiayai atau memberikan peralatan teknologi dan komputer di sekolah-sekolah agar sekolah-sekolah tersebut merasa tercukupi dengan teknologinya dan fasilitasnya menjadi lengkap. Yang ketiga, yaitu edukasi tentang pentingnya dunia digital. Masyarakat atau pemerintah mengadakan seminar-seminar untuk mengedukasi seseorang mengenai pentingnya dunia digital. Dan diharapkan setelah pemerintah mengadakan seminar, masyarakat-masyarakat itu akan sadar akan pentingnya literasi digital. Baik, yang keempat yaitu membangun inovasi teknologi. Banyak sekarang yang manual-manual, mungkin dari segi catatan kita harusnya bisa menciptakan berbagai inovasi dari teknologi agar teknologi itu menjadi penting. Jadi masyarakat-masyarakat yang sudah teredukasi mengenai pentingnya digital sekarang mendapatkan hasil teknologi yang berkaitan dengan digital itu sendiri, sehingga masyarakat-masyarakat akan lebih tertarik untuk mendalami tentang literasi digital. Yang terakhir yaitu meningkatkan keamanan digital. Kenapa sih meningkatkan keamanan digital itu penting? Seperti yang kita ketahui sekarang ini, banyak sekali kasus-kasus hackers yang beredar di Indonesia. Banyak sekali akun-akun mulai dari akun bank, akun media sosial, dan akun-akun pribadi lainnya yang berhasil diretas oleh para hackers. Kita sebagai masyarakat atau sebagai mahasiswa ataupun sebagai orang biasa tentunya harus bisa meningkatkan keamanan digital. Karena dengan demikian akan mempersulit atau mengurangi kemungkinan kita untuk kena hack. Jadi, meningkatkan keamanan digital itu sangat penting ya teman-teman. Namun di balik itu semua, tentu saja terdapat langkah-langkah kecil yang dapat dilakukan oleh seorang individu untuk mendukung serta mengembangkan literasi digital, yaitu dengan cara berpikir kritis, cepat tanggap, teliti, paham budaya digital, menggali informasi dengan cermat, serta turut serta membangun berbagai kolaborasi dan komunikasi. Akibat banyaknya langkah yang dapat dilakukan baik oleh seorang individu maupun komunitas, tentunya juga menghasilkan banyak perubahan-perubahan baru di dunia teknologi, dan hal inilah yang membuat literasi digital semakin berkembang. Literasi digital merupakan kecakapan yang tidak semata-mata melibatkan kemampuan menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi, tetapi melibatkan pula kemampuan bersosialisasi, kemampuan pembelajaran, kemampuan berpikir kritis, kreatif, serta inspiratif sebagai kompetensi digital. Yang pertama yaitu kemampuan bersosialisasi, yaitu dengan berinteraksi secara positif di dunia maya, membangun jaringan, dan terlibat dalam diskusi konstruktif. Yang kedua, yaitu kemampuan pembelajaran seperti mencari, menganalisis, dan mengevaluasi informasi secara kritis dan dari berbagai sumber. Contohnya, menggunakan platform e-learning seperti Ruang Guru dan Zenius untuk belajar, mencari informasi ilmiah di situs web terpercaya, atau mengikuti webinar dan kursus online. Yang ketiga yaitu kemampuan berpikir kritis, yaitu membedakan informasi yang valid dan hoaks, menilai kredibilitas sumber, dan menghindari manipulasi informasi. Contohnya, mencari informasi tentang suatu isu dari berbagai sumber, memeriksa kredibilitas, dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak jelas sumbernya. Yang selanjutnya yaitu kreatif serta inspiratif sebagai kompetensi digital, seperti menciptakan konten digital seperti blog, artikel, video edukasi, atau presentasi, lalu membagikan pengetahuan dan pengalaman melalui konten digital yang bermanfaat bagi orang lain. Untuk itu, teknologi tidak terlepas dari aktivitas berliterasi, semisalnya membaca dan menulis, dan berhitung yang berhubungan dengan edukasi. Menurut Fitriani dan Nugroho tahun 2022, pengembangan literasi digital secara tidak langsung juga memberikan bekal bagi setiap individu dalam menghadapi tantangan abad ke-21.
Literasi digital membantu mengembangkan kemampuan 4C, yaitu yang pertama, critical thinking atau berpikir kritis. Itu mampu menganalisis informasi, membedakan fakta dari opini, dan menilai sumber informasi dengan kritis. Yang kedua, yaitu creativity atau kreativitas, yaitu mampu menciptakan ide-ide baru, mengembangkan solusi inovatif, dan mengekspresikan diri dengan kreatif melalui berbagai platform digital. Yang ketiga, yaitu komunikasi. Mampu berkomunikasi secara efektif dengan orang melalui berbagai media digital, menyesuaikan pesan dan gaya komunikasi dengan target audiens yang berbeda-beda. Selanjutnya yang terakhir yaitu yang keempat, collaboration atau kolaborasi. Mampu bekerja sama dengan orang lain secara efektif dalam proyek online, bertukar ide, dan menyelesaikan masalah bersama-sama. Contohnya, bekerja sama dalam proyek kelompok menggunakan Google Docs atau platform kolaborasi lainnya, bertukar ide dan berdiskusi melalui grup chat atau berpartisipasi dalam proyek open source. Kolaborasi online memungkinkan kita untuk bekerja sama dengan orang lain dari berbagai latar belakang dan lokasi yang berbeda-beda. Menurut Mawarni, tahun 2021, literasi digital sangat berkaitan erat dengan dunia pendidikan. Karena pokok utama dari literasi digital dalam dunia pendidikan ialah melakukan pembelajaran berbasis teknologi dan informasi, sehingga dapat membentuk keterampilan peserta didik dalam merespon pembaharuan berbagai ilmu pendidikan. Tahun 2019 merupakan awal mula munculnya virus corona atau yang kita kenal dengan COVID-19, yang menyebabkan banyak sekali warna di berbagai negara terinfeksi virus tersebut. Pesatnya penyebaran virus tersebut menyebabkan banyak sekali perubahan yang terjadi, terutama dalam dunia pendidikan, yaitu dengan dilakukan secara online atau yang kita kenal dengan istilah daring. Berbagai sistem pendidikan melakukan pembaharuan dengan bergerak pesat. Hal inilah yang menjadi awal mula literasi digital sangat berkaitan erat dengan dunia pendidikan, yang menyebabkan cepatnya produksi dan distribusi informasi dan pengetahuan kepada para peserta didik. Berbagai platform digunakan untuk membantu memfasilitasi proses pembelajaran tersebut yang berfungsi sebagai media penyampaian materi, penilaian, ataupun untuk pengumpulan tugas. Menurut Nadia dan Sari, tahun 2020. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir, saya ucapkan terima kasih. Dadah!